Halo, baik lagi dengan gua Om Ardi Gando, teman-teman. Selamat pagi subuh sini ya, jam 4. Ya, teman-teman, gua mau cerita sedikit nih mengenai pengalaman gue pribadi nih, pengalaman gue pribadi tentang debitur macet mau dilelang. Nih gini ya, teman-teman ya. Jadi 4 tahun lalu gue pernah ngasih kredit ya. Sebenarnya bukan gue sih, tim gue lah ya. Gue termasuk ini lah ya, bagian dari tim itu gitu ya enggak. Dia ngerjain proyek pembangunan perumahan, ya kontraktor lah ya. Bisa dikatakan kontraktor. Dikasihlah kur, angka sekian lah. Nah, berjalannya waktu dia bayar, bayar, terus kemudian ternyata dari si developer ya, pemilik proyeknya, tidak dibayarkan uangnya. Sehingga apa? Sehingga dia ke kredit di bank kitanya ya, jadi bermasalah ya enggak? Karena apa? Dia merasa tidak dibayarkan sama developernya. Jadi dia mengerjakan beberapa rumah, terus dia kan berharap pembayaran dari developernya dong, ya nggak? Ternyata ya awal-awal sih dibayar, kemudian lama-kelamaan tidak dibayar lagi. Ya mungkin developernya nakal seperti apa, sehingga kreditnya bermasalah. Nah, sekarang bukan sekarang sih, waktu ya mungkin 6 bulan lalu proses lelang. Ya artinya kan dari macet sampai proses lelang hampir berjarak kurang lebih 2 tahun ya. Oh, kok bisa selama itu? Ya, karena memang beberapa kadang-kadang, petugas yang lelang juga nggak serta-merta macet langsung, biasanya sih nggak seperti itu juga, biasanya dikasih waktu ya teman-teman ya. Dikasih waktu, ya beberapa waktu biar jual sendiri gitu. Karena proses lelang adalah proses terakhir ya teman-teman ya. Bank juga sebenarnya nggak suka, karena itu kan cara memaksa sebenarnya. Cuman ya mau nggak mau kan, one not one kan. Mau nggak mau. Nah, cuman anehnya ketika dalam proses lelang itu kan jaraknya 2 tahun dari dia macet sampai lelang 2 tahun. Udah dikasih waktu selama itu, nah akhirnya dilelang lah, oke? Nah, cuman anehnya ketika dia lelang, dia keluar-keluar kemana mana. Wah, Pak Ardi yang maksa saya ngambil kur. Pak Ardi yang maksa saya ngambil kur sehingga saya akhirnya ngambil dan ternyata kredit saya bermasalah ketika saya tidak dibayar developer ya. Karena menurut Pak Ardi, nah ada kata-kata lagi. Karena menurut Pak Ardi, developer itu akan membayar dalam waktu maksimal 1 bulan. Ya, sehingga harusnya sih nggak masalah. Pak Ardi yang janjiin semuanya. Ya, gila nggak? Ya jadi gini ya, teman-teman ya. Gua waktu itu cuma nawarin kredit. Namanya nawarin ya nggak? Jadi, nah teman-teman juga kan ditawarin mantri, ditawarin analis, ditawarin AO. Ini ada kredit nih. Mau kredit apa? Kur, ada pedas, atau kum, atau apa gitu kredit kan. Terus mau, ya nggak? Mau, surat permohonan ada, ngasih data iya, tanda tangan akad iya, terima uangnya pun iya, tapi ketika macet nyalain marketingnya. Kan aneh kayak gitu ya. Jadi ya dia betul-betul nyalain saya gitu. Saya pribadi gitu karena saya maksa. Saya yang menyuruh dan saya menjanjikan bahwa developer tuh akan membayar ke kontraktor, ke debiturnya dalam waktu sesegera mungkin. Jadi saya ambil akhirnya. Kalau Pak Ardi nggak bilang mah nggak maksa mah dan nggak ngejanjiin bakal dibayar sama developer mah saya nggak bakalan mau. Padahal jelas-jelas gue nggak pernah janjiin apa-apa. Ya namanya marketing ya, kita kan proses ya Pak. Mau nggak? Mau. Oh yaudah. Kalau nggak mau pun nggak masalah. Why not? Ya nggak? Kenapa kacang ya kan? Kalau nggak mau pun ya sudah gitu. Tapi kenapa ketika macet nyalahin gua gitu kan ya? Nyalahin gua katanya ya gua menjanjikan lah, menjanjikan dibayar developer segera. Kemudian dipaksa gua lah ngambil kreditnya. Padahal gue cuma nawarin. Lu nawarin lo semua marketing nawarin kan Pak mau ngambil kur nggak Pak? Nih sekian. Bapak kan lagi ngerjain proyek tuh. Ya namanya nawarin boleh dong nawarin ya nggak? Tapi ketika dia mau, ya itu urusan dia gitu kan ya. Artinya dia sudah tanda tangan akad, dia sudah tahu cicilannya berapa. Ya kalau macet, ya tanggung jawab sendiri kan gitu kan. Jadi ada orang yang macet nyalahin marketing banknya. Mantrinya sih yang proses kreditnya. Padahal saya nggak mau Pak, habis dipaksa. Masa iya ya kan? Kecuali mantrinya ngambil duitnya lah ya. Atau gua gitu yang ngambil duitnya.
cairnya juga ke Pak Ardi misalnya, nah itu baru salah. Tapi kalau cairnya ke dia-dia juga, ya kan, yang nikmatin uangnya dia, ya perkara dia nggak dibayar sama developernya sebagai pemilik proyek, yang kok bisa-bisanya nyalahin bank, bahkan dulu tuh sempat mau diperkarakan. Wah, aneh bilang. Saya menawari Bapak, ya itu normal ya kan ya, teman-teman juga mungkin, sering lah ditawarin marketing banknya, apalagi dulu waktu belum punya kredit kan, pasti, "Pak, ambillah KUR-nya, ambillah ini berapa dulu lah Pak, biar coba dulu ya kan, nanti kalau berkembang Bapak juga akan kita top up," kan gitu kan, janji-janji marketing ya, wajar kan, wajar. Tapi tidak menjanjikan hal-hal lain kan, cuman itu aja. Jadi gini ya, apa pelajaran bisa diambil, ya kalau teman-teman, kalau emang, ngambil kredit itu disesuaikan dengan hati teman-teman, emang teman-teman butuh nggak, ya nggak. Tapi perkara dengan debitur juga mau butuh mau nggak, buktinya dia mau kan gitu kan ya. Ada kebutuhan pasti ada, dia bilang, "Pak, saya juga emang butuh dananya buat ngerjain proyek perumahan." Wajar dong kita kasih kan ya. Tapi jangan nyalahin ketika macet, ketika mau dilelang jaminannya, jangan nyalahin marketingnya, kan situ juga terima uangnya ya kan. Tanda tangan akad juga sadar bahwa teman-teman juga tanda tangan, ya nggak? Proses, kunjungan, ada fotonya kan, terus, eee, ngasih jaminannya, ya kalau dilelang ya tanggung jawab sendirilah, seperti itu ya kan. Lagian juga dari macet sampai lelang juga jaraknya 2 tahun, lah kemana aja kan 2 tahun kan, dikasih waktu loh sama bank. Ingat ya teman-teman ya, ketika teman-teman macet, itu setahu gua ya, bunga itu sudah di-stop gitu loh. Jadi ada beberapa waktu bunga itu tetap ada, tapi ketika gue nggak ngerti ya sampai kapan bunga itu di-cut akhirnya, tapi nggak mungkin ya teman-teman ya, misalkan teman-teman macet terus dikasih waktu 2 tahun, misalkan dikasih itu kan 2 tahun tuh sampai lelang. Nah selama 2 tahun tuh teman-teman nggak dibebankan bunga lagi, setahu gue sih seperti itu ya. Tapi dicek lagi lah ke kalau memang ada teman-teman ada yang bermasalah ya. Pasti dipotong bunganya. Bukan dipotong, artinya di-cut. Jadi nggak dibebankan bunga lagi, jadi segitu aja. Ini makanya gue kadang-kadang kalau di internet, di Google, di IG katanya, "Wah, bunganya terus berjalan." Enggak, kalau kalau pembiayaan sepinjol-pinjolnya itu kalau udah sampai setahu gue ya, sudah sampai tahap macet, itu biasanya tuh di suatu waktu bunganya sudah nggak dibebankan lagi setahu gue, dan bahkan teman-teman bisa nego pokoknya aja, bisa bisa. Bukan berarti harus dimacetin dulu biar nego pokok, enggak ya teman-teman ya, amit-amit ya. Itu kan nama baik. Maksud gua ketika macet, teman-teman bisa nego bunga, nego denda, ya kan, bayar pokoknya juga bisa ya. Jadi gitu. Tapi gua ngajarin ya, enggak, ini cuman ini. Jadi artinya ketika teman-teman tanda tangan akad kredit, itu ya teman-teman bertanggung jawab sendiri. Jangan nyalain marketingnya, nyalain mantrinya, nyalain AO-nya ya kan. Saya sih disuruh, ya kalau ditawarin mah ya kita marketing ya nawarin, wajar ya nggak? Ya kalau situ mau ya tanggung jawab sendiri kan gitu kan ya, gitu. Ya total itu yang mau gue sampaikan pengalaman gue mengenai, debitur, macet mau dilelang tapi nyalain mantrinya karena disuruh katanya. Ya kalau bukan disuruh sih ditawarin ya nggak? Kalau disuruh mah ya, ya bukan disuruh sih, masa, "Pak, ambil kredit ya?" Masa gitu ya? "Pak, ada kredit nih, mau nggak?" Kan gitu. Masa ambil kredit emang disuruh, emang situ siapa anak buahnya mantrinya? Bukan ya kan. Jadi teman-teman, pelajarannya adalah teman-teman, hati-hati, dan ketika tanda tangan akad, itu teman-teman bertanggung jawab terhadap kredit teman-teman, ya nggak? Jadi nggak ada yang bisa teman-teman salahin. Kalau misalkan usahanya memang pada saat perjalanannya tiba-tiba nggak lancar ya kan, usaha piutang teman-teman nggak masuk, ya nggak dibayar, pelanggan teman-teman banyak, ya teman-teman memang harus, memutar otak lah seperti itu ya kan. Karena bank itu, tidak, ya kasarannya yang penting bayar cicilan ya nggak. Sesyariah-syariahnya mau bagi hasil ya kan, tetap aja kan bagi untung, tidak ada bank syariah yang bagi rugi kan gitu kan. Walaupun sebenarnya akad itu bagi hasil tuh mau untung mau tuh rugi harus berbagi kan, tapi ya kenyataannya kan tidak seperti itu juga ya. Ya gitu ya teman-teman ya. Itu adalah pengalaman gua ya, semoga, menjadi pengetahuan juga buat teman-teman ya. Sampai ketemu lagi di video gua selanjutnya.